Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kang Udin di channel YouTube-nya Mie Ayam dan Bakso Kang Udin 89. Nah, untuk video kali ini saya akan membuat video gimana cara membuat bumbu kuah bakso atau bumbu bulang atau bumbu dandangnya ya. Di sini kita pakai saya pakai ini merica. Merica itu sebanyak 50 gram atau setengah ons ya, teman-teman. Nah, ini untuk bawang putih. Bawang putihnya di sini saya pakai 250 gram atau seperempat. Untuk bawang merahnya saya pakai 65 gram. Untuk kemirinya saya pakai di sini 25 gram. Ini untuk biji palanya ini kita nanti akan pakai setengahnya aja ya, jangan semuanya, jangan satu biji ya. Untuk ebinya ini sebanyak 25 gram ya. Dan untuk ketumbarnya di sini saya pakai nanti sebanyak 1 sendok teh. Nah, untuk langkah pertama kita akan haluskan dulu ini merica atau pedasnya ya. Alangkah baiknya kita itu memakai ini nih, cowet kalau bahasa Sundanya. Kalau bahasa Indonesianya mah mungkin ulekan gitu ya, ulekan manual. Kalau kenapa saya pakai ini, karena kalau pakai blender itu kalau menurut saya suka beda hasilnya ya. Nah, kalau lebih mantap lagi kalau bikin bumbu itu ulek manual atau halusin manual ya, teman-teman ya. Nanti ini kita akan halusin ya merica atau pedasnya ya, teman-teman ya. Nah, oke teman-teman ya, ini saya udah haluskan mericanya atau pedasnya ini sebanyak setengah on. Lalu kita langkah kedua masukkan biji pala ya. Biji palanya itu setengah butir aja ya, jangan satu butir ya. Kita haluskan lagi biji palanya teman-teman ya. Kita haluskan lagi. Sekali lagi saya ingatkan teman-teman ya, kalau buat bumbu itu lebih bagus diulek manual seperti ini ya. Kalau pakai blender itu kalau menurut saya suka beda khas atau rasanya tuh. Nah, ini biji palanya udah halus. Kalau udah halus bisa kita lanjutkan tambahkan ketumbarnya ya. Ketumbarnya sebanyak 1 sendok teh. Oke teman-teman ya, ini kita haluskan juga ya teman-teman ya. Oke teman-teman, tadi ini setelah ketumbarnya halus ya, ini langkah keempat kita masukkan kemiri ya. Kemirinya itu sebanyak 25 gram ya. Ini kita haluskan juga ya. Ini langkah keempat nih, setelah tadi pedas atau merica, terus biji pala, ketumbar. Nah, sekarang kita kemirinya kita haluskan juga teman-teman ya. Oke teman-teman, setelah kemirinya hancur atau halus, langkah yang kelima kita tambahkan bawang putihnya ya, sebanyak 250 gram. Ini kita tambahin aja dikit-dikit aja teman-teman ya, dikit-dikit sambil kita nyicil haluskan ya. Oke teman-teman, tadi udah selesai kita haluskan ya untuk bawang putihnya. Selanjutnya kita proses keenam, yaitu bawang merah ya. Kita masukkan bawang merahnya, kita haluskan lagi bawang merahnya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini udah semua ya bawang merahnya ya, udah halus ya, kelihatan. Ini untuk yang terakhir, penghalusan terakhir, yaitu ebi ya teman-teman ya, ebi atau udang keringnya ya. Nah, untuk ebi ini kita kasih tadi 25 gram teman-teman ya. Ini sama kita haluskan juga teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, ini semua bumbu udah kita haluskan ya. Tadi yang terakhir ebi itu udah kita haluskan. Ini sekarang kita waktunya penumisan bumbu ya, atau penggorengan bumbu. Nah, di sini saya menggunakan minyak ya. Minyaknya itu kurang lebih saya hampir setengah liter ya, hampir setengah liter minyaknya itu, atau setengah kilo ya. Jadi biar banyak minyaknya. Nanti teman-teman kalau jualan mie ayam itu, ini selain ini untuk bumbu kuah bulangnya atau kuah dandangnya, si minyaknya ini bisa kita manfaatin ya. Nanti kita saring, kalau udah matang itu kita saring minyaknya. Ini bisa teman-teman pakai untuk minyak bumbu mie ayam itu ya, yang ditaruh di botol itu untuk ke mangkok gitu ya. Minyaknya itu kita bisa manfaatin buat itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, sambil kita nunggu minyaknya panas ya.
Ini minyaknya udah mulai panas nih. Kalau minyaknya udah panas, langsung kita kecilin apinya ya teman-teman ya. Pas numis ini saran saya jangan pakai api besar ya, pakai api sedang aja ya. Oke teman-teman, ini minyaknya udah panas ya. Langsung aja kita ambil bumbu yang udah kita haluskan tadi ya. Langsung kita masukin aja ke minyak ya. Oke, kita masukin ya semua. Oke teman-teman ya, ini bumbunya udah saya tuang semua ke sini teman-teman ya. Ini lagi proses penggorengan ya. Untuk penggorengan ini atau penumisan ini kita pakai apinya yang sedang aja ya, api sedang aja. Jangan pakai api besar ya. Oke. Kalau kurang gede kita gedein dikit teman-teman ya. Itu atur aja, yang penting jangan terlalu besar apinya teman-teman ya. Jangan terlalu besar, kita pakai api sedang aja teman-teman ya. Oke. Nah. Oke teman-teman ya, ini sambil diaduk-aduk ya teman-teman ya, biar nggak menggumpal si bumbunya ini. Sambil kita aduk-aduk ya. Ini penggorengan ini sampai benar-benar matang ya teman-teman ya, sampai benar-benar matang, supaya si bumbunya itu nanti kalau kita simpen itu nggak cepet basi atau bisa tahan lama teman-teman ya, bisa tahan lebih lama gitu ya maksud saya. Jadi kalau dia matang benar si bumbu ini nanti tahan lumayan lama lah untuk stok kita beberapa hari ke depan untuk bumbu bulang ini. Nah nanti untuk bumbu bulang ini kalau udah jadi, udah matang, kita mau pakai ini bisa kita pakai, kalau misalnya teman-teman pakai 20 liter air, perbandingannya ini bumbunya ini cukup 5 sendok makan teman-teman ya untuk dibulangnya itu. Atau teman-teman bisa tambahin di mangkok baksonya langsung ya, atau begitu ada yang beli kita bisa tambahin si bumbu ini di mangkok itu sedikit aja, seujung sendok teh juga cukup teman-teman ya, setengah sendok teh juga cukup lah ya teman-teman ya, untuk di mangkok kalau mau tambah lebih wangi lagi, lebih mantap lagi untuk kuahnya teman-teman ya. Ini sambil kita nunggu matang teman-teman ya. Oke, sekali lagi teman-teman ya, saya ingetin buat teman-teman ya, kalau teman-teman jual mie ayam juga atau mie ayam bakso, nah ini si minyaknya ini, minyak yang kita pakai ini untuk numis bumbu ini minyaknya bisa kita saring, nanti kita taruh botol ya untuk mie ayamnya. Nah, jadi ini selain untuk membuat kuah bulang atau kuah dandangnya, ini juga bisa kita manfaatin minyaknya untuk bumbu, untuk minyak mie ayamnya teman-teman ya. Ini wangi nih, ini udah, wah aroma wanginya udah tercium nih ya teman-teman ya. Ini kita goreng sampai benar-benar matang ya, matang lepas ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, ini udah mulai matang nih teman-teman ya. Nah gimana sih buat yang masih belajar? Nah ini yang masih belajar ini, kalau setiap kita masak apa yang kita masak itu, misalnya ini kayak bumbu ini nih ya, gimana sih bedain udah matang belumnya? Nah kalau si bumbu ini udah matang, saya kasih saran ya, kalau masak bumbu itu kalau ngelihat bumbunya udah matang itu dia akan seperti ini teman-teman ya, antara minyak dan bumbu itu akan terpisah seperti ini ya kalau banyak minyaknya ya. Nah ini menandakan si bumbu ini udah matang ini teman-teman ya. Cuman saya sebentar lagi lah biar matangnya lepas gitu teman-teman ya, biar matangnya sempurna atau biar matangnya bagus. Nah tuh, jadi si minyak ini dia akan terpisah dengan sendirinya teman-teman ya. Ini yang nanti teman-teman bisa manfaatin untuk minyak mie ayam ya. Kalau teman-teman misalnya kebutuhan minyaknya lebih banyak, bisa teman-teman ya, teman-teman tinggal tambahin minyaknya tadi pas mau numis bumbu ini, kasih aja 2 liter minyak ya, 2 liter minyak gorengnya, biar minyaknya lebih banyak teman-teman ya. Nah ini udah wangi nih, udah tercium wanginya ya teman-teman ya. Nah ini udah mulai matang nih tuh, warnanya udah berubah ya teman-teman ya. Wanginya bener mantap ini teman-teman ya. Kalau kalian mau pakai resep saya silahkan teman-teman ya, saya berbagi ilmu aja, semoga ya ilmu saya ini kalau teman-teman pakai bermanfaat ya, bermanfaat buat
teman-teman, khususnya buat saya gitu ya, yang berbagi ilmu ini ya teman-teman ya. Nah, teman-teman ya, kelihatan ya bumbunya udah mulai matang ya, minyaknya udah mulai terpisah dari bumbunya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, kalau udah timbul gelembung seperti ini atau seperti air mendidih, itu tandanya minyak udah benar-benar panas teman-teman ya, dan bumbunya ini udah benar-benar matang nih teman-teman ya. Ini bumbu ini kuat teman-teman ya, bisa sampai 10 harian ya kalau disimpan ya di suhu ruang. Apalagi kalau teman-teman masukin kulkas, kalau masukin kulkas nanti biasanya agak beku, dia agak dingin beku ya. Nah ini udah mulai matang nih. Kalau udah matang gini kita matiin aja teman-teman apinya ya, kita matiin apinya ya. Oke udah. Nah kita diamin, ini udah tinggal tunggu dingin aja ya. Ini bisa dipakai buat langsung dipakai bisa ini ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini dulu untuk pembuatan bumbu buleng atau bumbu dandang untuk kuah baksonya ya teman-teman ya. Kalau ada yang kurang jelas, teman-teman bisa bertanya langsung di kolom komen ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini dulu dari saya. Next video kedepannya kalau saya bikin video lagi, saya masukin lagi di YouTube ini ya. Buat teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya teman-teman ya. Oke, ini bumbunya udah matang ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini dulu pembuatan video untuk bumbu kuah baksonya. Semoga teman-teman sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan segala urusannya teman-teman ya. Salam satu buleng, salam pedagang bakso dan mie ayam se-Indonesia, se-Nusantara. Dari Kang Udin, mie ayam dan bakso Kang Udin 89, Bandung Barat, Sindangkerta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.